Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan puzzle FEB dan KPK yang kelompoknya oleh Raden Mutiara Eka Johari NPM 49, Melih Malia NPM 68, dan Elsa Oktaviani NPM 69. Setelah ini saya akan menjelaskan latar belakang dari puzzle FEB dan KPK. Materi ini sering digunakan pada sekolah dasar atau SD. Materi faktor persekutuan terbesar atau FEB dan faktor persekutuan terkecil atau KPK. Tujuan dari puzzle ini adalah mempermudahkan siswa untuk mengerti matematika, salah satunya pada KPK dan FEB ini. Nah, karena bagi peserta mencari FEB dan KPK ini salah satu yang sulit untuk sekolah dasar, maka kami membuat puzzle FEB dan KPK ini berbentuk dengan magic box. Nah, sekarang pembahasan tentang KPK dan FEB. Apa sih KPK itu? KPK itu tersendiri yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, banyak bilangan di sini tuh bisa 2 atau bahkan lebih. Terus ada pengertian dari FEB. Apa sih FEB itu? Yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, yaitu faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, sama bilangan di sini tuh bisa 2 atau. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh dari KPK dan FEB. Nah, kita bisa lihat ya di sini contohnya KPK dan FEB tersebut. Untuk alat dan bahannya ada penggaris, gunting, selotip, lem, cutter ini bisa diganti gunting. Jika tidak ada gunting, bisa pakai cutter, kertas lipat, dan karton. Mengenai cara penggunaan dalam alat peraga fajil FEB dan KPK. Namun sebelum memeragakan alat peraga ini, sebelumnya kita harus memastikan terlebih dahulu apakah siswa atau siswi sudah memahami bagaimanakah konsep pembagian dan perkalian. Oleh karena itu, mari kita langsung ke cara penggunaannya. Cara yang pertama, yaitu mintalah siswa atau siswi untuk angka perhitungan FEB dan KPK dari bilangan 4, 6, dan 8. Kedua, kemudian tulislah bilangan 4, 6, dan 8 pada lembar kerja yang sudah disediakan. Yang ketiga, FEB. FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Karena faktor, maka kita akan mencari faktor dari bilangan yang telah kita tentukan. Keempat, lalu kita letakkan bintang pendanda itu di setiap hasil bagi dari bilangan tersebut. Yang kelima, jika ada bintang yang terletak pada baris yang sama, yaitu berwarna merah, kuning, dan hijau, maka itulah nilai dari FEB-nya. Kita temukan yang sebaris yaitu 1 dan 2. Karena yang diambil yaitu bilangan yang terbesar, maka FEB dari 4, 6, dan 8 adalah 2. Langkah ke-6. Kemudian kita lepas kembali bintang penanda yang telah kita letakkan sebagai penanda faktor dari bilangan yang ditanya. Kemudian kita mencari nilai KPK dari 4, 6, dan 8. 7. KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Karena kelipatan, maka kita mencari kelipatan dari bilangan yang ditanya dan kelipatan terkecil dari ketiga bilangan tersebut yang sama. Maka atau yang sebaris itulah nilai KPK-nya. 8. Lalu letakkan bintang penanda pada setiap kelipatan dari 4, 6, dan 8 dari 1 sampai 10. Langkah ke-9, jika kita belum menemukan bintang pendanda pada baris yang sama atau kelipatan yang sama, kemudian lanjutkan ke lembar pencarian selanjutnya, yaitu
dari 11 sampai 20. Sebelumnya, lepas bintang penanda yang telah kita letakkan sebagai penanda kelipatan bilangan yang ditanya dari 1 sampai 10. Cara ke-10, yaitu kemudian jika itu belum mendapatkan bintang penanda pada baris yang sama juga, maka lanjutkan ke lembar pencarian selanjutnya, yaitu lembar ke-21 sampai lembar ke-30. Langkah ke-11, jika sudah ada yang sebaris, maka itulah nilai KPK dari 4, 6, dan 8. Jadi, nilai KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 2. Sekarang lanjut ke cara 11. Jika sudah ada yang sebaris, maka itulah nilai KPK-nya dari 4, 6, dan 8. Jadi, nilai KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Fajil, FPB, dan KPK. Untuk kelebihan dari Fajil, FPB, dan KPK ini adalah menjadikan pembelajaran matematika lebih variatif, inovatif, kreatif, dan lebih menarik perhatian peserta didik dalam belajar matematika, khususnya untuk FPB dan KPK, sehingga pembelajaran di kelas tidak terlihat membosankan. Dan untuk kekurangan dari Fajil, FPB, dan KPK ini adalah yang pertama, tidak bisa mencari KPK dan FPB dengan nilai yang besar. Dan yang kedua, yaitu media pembelajaran ini mudah dilepas karena hanya dilem saja. Setelah itu, siapkan puzzle FEB dan KPK. Saya mempunyai soal KPK dari 2, 4, dan 8. Tentukan KPK dari 2, 4, dan 8. Pertama saya akan mencari KPK yang angka 2. KPK 2 yaitu 2, lalu ditempelkan angka 2-nya, 4, lalu tempelkan di angka 4, 6, lalu ditempelkan sejajar dengan angka 6, 8, ditempelkan sejajar pula di angka 8, 10, yang ditempelkan sejajar dengan 10, lalu mencari KPK 4. KPK 4 tempelkan angka 4 yang dengan sejajar. 8, tempelkan angka bintang di angka 8 dengan sejajar. Lalu mencari KPK dari angka 8. 8, tempelkan bintang di angka 8 dengan sejajar. Untuk menentukan hasilnya, mari kita lihat yang sejajar. Angka 8 ada yang sejajar, maka hasilnya adalah 8. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.